Halo adik-adik kelas kecil, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini judul pembelajaran kita adalah Aku Semangat Menceritakan Tentang Tuhan Yesus. Mau tahu ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan. Hari ini, Kak Revi akan bercerita tentang pelayanan Rasul Paulus yang kita baca dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Nah, ceritanya saat itu Paulus mau meyakinkan semua orang yang Paulus temui, termaksud orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dengan berani menceritakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa. Namun, tidak semua orang mau mendengarkan Rasul Paulus. Banyak dari mereka yang tidak mau mendengarkan Rasul Paulus, bahkan berusaha mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Nah, adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Tentu tidak. Rasul Paulus tetap semangat untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus masih percaya bahwa masih banyak orang yang mau juga mendengarkan dan menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, kalau dulu Rasul Paulus dipercayakan untuk menceritakan tentang Yesus Kristus, lalu kalau saat ini tugas siapa ya adik-adik? Ya sudah pasti itu semua menjadi tugas kita yang adalah pengikut Kristus masa kini. Kitalah yang saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat menceritakan tentang Yesus Kristus. Tapi kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini adik-adik? Ya sudah pasti tidak mudah. Karena tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Rasul Paulus saat itu pasti juga kita rasakan pada masa kini. Tapi adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memberitakan tentang karya Yesus Kristus kepada mereka yang menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut. Tapi gimana sih caranya untuk memberitakan tentang Yesus Kristus? Kan kita tidak pintar berkhotbah, Kak, atau mengajar seperti Rasul Paulus. Nah, adik-adik, cara memberitakan tentang Yesus Kristus bisa kita lakukan melalui karya hidup kita sehari-hari yang mau untuk selalu mengasihi sesama, terus mau menolong sesama, dan yang penting mau berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa sukunya, apa agamanya, dia hitam atau putih. Yuk adik-adik, tetaplah semangat untuk memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus melalui karya hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan aktivitas. Aktivitasnya adalah menghafal ayat yang dibacakan dari Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan lupa ya, direkam dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Selamat mengerjakan!
itu adik-adik mari bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 38 bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari berdiri dan sambil bernyanyi Hidup Ceria 206 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Terus semangat dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti IMPA di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.